Allahumma salli ala Muhammad. Alladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Tidakkah kalian melihat, memperhatikan, menyaksikan kepada orang-orang yang hijrah, yang pergi, yang keluar min diyarihim, dari kampung halamannya, dari kampung keimanannya, keluar dari keimanannya. Jangan sampai kita itu keluar dari keimanan kita. Kalau sampai keluar imannya berarti kafir. Jangan sampai iman kita keluar dari dada kita. Kita minta kekuatan pada Allah untuk ditetapkan iman Islam kita. Muhammadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'u azam qawli astaghfir min kulli dari wa nur dalilun liqalbi ain najali wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufi wa nawwir Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Alam tara, tidakkah kalian melihat, memperhatikan ilal ladzina kharaju, kepada orang-orang yang kharaju, yang keluar, yang hijrah, min diyarihim,
dari kampung halamannya. Kenapa kok hijrah? Wahum ulufun, dan mereka itu jumlahnya ulufun, beribu-ribu, berarti banyak. Hadarul maut, karena mereka takut mati. Kejadian kemarin waktu COVID-19 banyak orang yang takut mati, padahal mati itu adalah pasti. Kapan waktunya itu terserah jenengan. Terserahkah kalian? Perjanjiannya dulu sama Tuhan seperti apa? Kalau perjanjiannya waktu ditakdirkan dulu umurnya sampean 30 tahun, sekarang sudah umur 20 tahun, tinggal 10 tahun lagi ya. Kalau bapak janjinya dulu 135 tahun, jadi masih lama. Ada yang perjanjiannya 50 tahun, ada yang janjiannya 63 tahun, termasuk sampai itu rata-rata 63 itu. Kalau bapak perjanjiannya musuh 135 tahun, pasti kematian itu pasti. Setiap yang bernyawa pasti mati dulu. Gimana ayatnya? Dalilnya gimana? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, dha'iqah itu berproses menuju kematian. Dha'iqatul maut. Namun kebanyakan orang pada waktu dulu, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut. Tidakkah kalian melihat, memperhatikan, menyaksikan kepada orang-orang yang hijrah, yang pergi, yang keluar min diyarihim, dari kampung halamannya, dari kampung keimanannya, keluar dari keimanannya ya. Jangan sampai kita itu keluar dari keimanan kita ya. Kalau sampai keluar imannya berarti kafir. Jangan sampai iman kita keluar dari dada kita. Kita minta kekuatan pada Allah untuk ditetapkan iman Islam kita. Wahum ulufun, mereka itu banyak, beribu-ribu. Hadarul maut, takut akan kematian. Ini penyakit zaman now. Itu adalah takut mati, terlalu cinta pada dunia tapi takut mati. Penyakit apa namanya? Wahan ini lebih bahaya, lebih berbahaya daripada virus Wuhan. Apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia, takut akan kematian. Ada enggak di dalam jiwa kita itu? Cinta dunia, takut mati, ada enggak? Kalau ada, berarti kita terkena virus wahan. Dan virus wahan ini lebih berbahaya daripada virus Wuhan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia, takut akan kematian. Siapa ini yang disuruh lihat? Siapa ini yang suruh perhatikan oleh Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad? Siapa? Bani Israel. Bani Israel itu takut mati. Cintanya pol pada dunia, tapi takut mati. Kegentok dunyane, hartane
digergem cinta pol sama harta dunia, cinta pol sama kenikmatan dunia sampai menukar kenikmatan dunia dengan kenikmatan yang abadi, yaitu akhirat. Hati-hati kalau ada jiwa-jiwa cinta pol terhadap dunia di dalam hati kita dan takut akan mati, dikhawatirkan hati kita terkena virus wahan. Faqala lahumullahu mutu, maka berkata lahum pada mereka Allah, siapa Allah? Mutu, matilah kalian. Tsumma ahyahum, kemudian hiduplah kalian. Jadi manusia itu tiap detik, tiap menit mutu ahyahum, mati dan hidup. Tatkala nafasnya sampai masuk ke dalam, sampai itu hidup. Tatkala nafasnya sampai keluar, sampai itu mati. Ya, sampai kita sebagai manusia, sebagai makhluknya Allah, ya tiap harinya seperti ini. Hidup, mati, hidup. Kalau nafasnya ke dalam berarti sampai hidup. Kalau nafasnya keluar sampai mati. Makanya hati-hati menjaga nafas itu. Takutnya keluar terus gak bisa masuk lagi. Ya, itu tiap detik, tiap menit yang terjadi pada kita makhluknya Allah, mati hidup, mati hidup. Innallaha, sesungguhnya Allah lagu, sungguh-sungguh Allah itu pemilik fadlin, karunia, fadl, kelebihan, kenikmatan, kekuasaan ala nasi, atas manusia, walakinna aktsaron nasi, dan kebanyakan dari manusia itu la yaskurun, tidak bersyukur kepada Allah. Sampai sekarang kita ini berada di fadlnya Allah, di dalam kekuasaannya Allah. Makanya kita pergunakan waktu kita, waktu diberi hidup, pergunakan sebaik-baiknya. Sampai sekarang sampean itu masih diberi hidup oleh Allah, masih disambungi hidup oleh Allah, oleh Zat yang Maha Hidup. Makanya kita pergunakan waktu kita, sisa umur kita sebaik-baiknya, sebaik mungkin. Untuk apa? Beribadah kepada Allah. Jadikan pekerjaannya sampean ibadah di hadapan Allah. Jadikan tidurnya sampean ibadah di sisi Allah. Jadikan sekolahnya sampean, kuliahnya sampean ibadah indallah. Jadikan semua ibadah. Syaratnya niatkan semua aktivitas kita karena Allah. Ya. Jadi orang Bani Israil itu sudah dikasih fadl oleh Allah, sudah dikasih karunia, nikmat yang luar biasa oleh Allah. Namun kebanyakan Bani Israil itu tidak bersyukur kepada Allah. Sal Bani Israil, tanyakan ya Muhammad kepada Bani Israil. Tapi Bani Israilnya udah lama, udah zamannya siapa? Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Sal Bani Israil, tanyakan ya Muhammad kepada mereka, kepada Bani Israil. Apa yang ditanyakan? Kam atainahum min ayatin bayyinah. Tanyakan ya Muhammad, berapa banyak min ayatin, dari ayat-ayatku. Ayat-ayatnya Allah ada qauliyah, ada qauliyah. Ingat-ingat ya, di garis bawah ini. Min ayatin bayyinah, yang sudah jelas. Karunia Allah yang diberikan kepada Bani Israil itu luar biasa. Bahkan
Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya Bani Israil, dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin." Suruh ingat-ingat oleh Allah. Tapi seringnya Bani Israil ini melupakan, bahkan mendustakan nikmat-nikmatnya Allah itu, tidak disyukuri. Padahal Allah wa anni faddaltukum, padahal Allah melebihkan mereka itu alal alamin, dari bangsa-bangsa, dari makhluk-makhluk lainnya, dari manusia-manusia lainnya. Allah itu memuliakan Bani Israil, dicerdaskan otaknya, diberi kelebihan. Banyak rasul-rasul yang dikirim kepada Bani Israil. Banyak juga kitab-kitabnya juga yang diturunkan ke Bani Israil. Kitab apa? Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan pada Nabi Musa. Zabur, Daud, Injil, Isa, Al-Quran, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suruh tanyakan, sal Bani Israil, kam atainahum min ayatin bayyinah. Suruh tanyakan sudah nikmat-nikmatnya Allah yang sudah diberikan kepada Bani Israil, terus mukjizat-mukjizatnya para nabi sudah ditampakkan kepada Bani Israil. Dari penjajahannya Raja Fir'aun yang kejam, yang membunuh bayi laki-laki, menyembelih bayi laki-laki, ya, menyelamatkan Bani Israil dari kejaran Fir'aun di laut Merah, dan memancarkan 12 mata air tatkala Bani Israil itu kehausan. Siapa yang memecahkan itu? Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Terus tangannya dikempit ke keteknya, terus dikeluarkan menjadi apa? Sentolok, senter. Siapa mukjizatnya seperti itu? Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Terus otaknya dicerdaskan Bani Israil itu, terus dilebihkan, dikayakan, perekonomiannya luar biasa, banyak raja-raja dari kalangan Bani Israil. Namun Bani Israil itu tidak bersyukur. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Kebanyakan dari manusia itu tidak pandai-pandai bersyukur. Coba pandai-pandai bersyukur, pasti akan ditambah nikmatnya oleh Allah. La in syakartum la azidannakum, ditambah kenikmatannya oleh Allah. Sampai bersyukur akan ditambah nikmat-nikmatnya oleh Allah. Wa qatilu fi sabilillah, dan berjuanglah kalian, berperanglah kalian fi sabilillah, di jalannya Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah kalian annallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah itu sami, maha mendengar, alim, maha mengetahui. Jadi kita diprank sama Allah ini, tahu diprank. Yang suruh tanyakan Bani Israil, alam taro ilal ladzina kharaju, ini juga Bani Israil. Yang suruh perhatikan Bani Israil, yang suruh saksikan Bani Israil, bahkan suruh tanyakan ke Bani Israil. Padahal Bani Israilnya sudah zaman old, zaman dulu sudah. Kenapa kok disuruh tanyakan? Sal Bani Israil. Dikhawatirkan di dalam jiwa kita
ada jiwa-jiwa Bani Israel. Jadi suruh tanyakan, suruh perhatikan di sini loh. Bersyukur enggak ini di sini? Dikasih kenikmatan sehat oleh Allah. Pagi-pagi dibuat tidur. Kasih kesehatan oleh Allah, pagi-pagi itu dibuat lari, olahraga. Lembur Pak, enggak apa-apa kalau 1 kali, 2 kali lembur ya. Tapi kalau tiap pagi tidur bangunnya jam 10, wah penyakitan sampai nanti itu ya. Males. Rubah mindset yang malas dirubah menjadi dia rajin, senang olahraga. Makanya berkumpullah dengan orang-orang yang disiplin, yang rajin, yang giat dalam bekerja. Sergap kumpul sama Mas Anggit, sergap deh. Buat budaya yang bagus, setiap jam 3 mandi. Tuh kok mandi Pak? Aku kan gak junub. Gak usah nunggu junub ya, mandi aja, sehat. Mandi pagi jam 3, mandi, sholat tahajud, sholat hajat ya, sholat tasbih, sholat taubat, terus ngaji. Sebelum tidur sholat witir, terus baca istighfar, mengingat-ingat dosa-dosa yang kita lakukan, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Diingat-ingat itu, sampai itu bangun tidur sampai mau tidur lagi, diingat-ingat amal apa yang kita perbuat, banyak mana amal kebaikannya atau amal keburukannya. Kalau banyak amal kebaikannya, kita minta kekuatan kepada Allah untuk diistiqomahkan, ditingkatkan. Kalau banyak amal buruknya ketimbang amal baiknya, kita minta ampun kepada Allah. Itu sebelum tidur ya, sebelum tidur. Agar apa? Agar kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, dan besok di yaumil qiyamah masuk surga tanpa hisab. Kok bisa sampai itu minta masuk surga tanpa hisab itu? Gimana caranya? Ada enggak Galileo? Ada enggak? Lanjutannya tadi, sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah. Terus wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'at fa innallaha sadidul iqab. Itu ancamannya Allah ya, ingat-ingat. Kalau sampai kita itu melupakan nikmatnya Allah, tidak mensyukuri nikmatnya Allah, fa innallaha sadidul iqab. Sama tadi lanjutannya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sama. Apakah Allah yang mengadab? Bukan. Apakah Allah yang menyiksa? Bukan. Tapi yang mengadab adalah diri sampean sendiri. Dikasih sehat kok dibuat sakit. Kok bisa Pak? Iya, dikasih sehat dibuat tidur pagi. Akhirnya tubuh ini akan melemah dan nanti gampang penyakit itu masuk. Yang mengadab kita sendiri. Yang mendolimi bukan Allah, tapi diri kita sendiri. Yang dolim pada diri kita sendiri, ya kita sendiri. Karena kita tidak bisa mengatur, tidak bisa memanage waktu dengan baik. Zuyyina, terus lanjutannya Zuyyina alladzina kafarul hayatud dunya wa yaskhuruna minal ladzina amanu walladzina taqaw
fauqa yaumal qiyamah. Jadi ingat-ingat. Jadi bedanya kita itu sama orang kafir itu, Allah menjadikan zuyyinal ladzina kafar, menjadikan indah, menjadikan nikmat, menjadikan cinta yang berlebih-lebihan kepada orang kafir itu dibuatkan seperti itu. Zuyyinal ladzina kafar, dibuat zuyyin, dibuat indah. Apanya yang indah? Al hayatud dunya, cinta berlebihan terhadap dunia. Padahal wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Padahal kehidupan kenikmatan di atas dunia ini adalah kenikmatan yang fata morgana, yang menipu. Terus lanjutannya, wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sumpah wallah, dan sesungguhnya Allah yarzuqu may yasha', memberi rezeki kepada orang yang dikehendaki, bighairi hisab. Memberi rezeki apa ini? Berupa surga, bighairi hisab, tanpa melalui hisab. Pengen tak sampai dulu? Pengen. Caranya Iqra kitabaka kafa bi nafsika yauma alaika hasibah. Caranya sampai harus bisa Iqra, harus bisa introspeksi diri setiap hari, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, diintrospeksi, dihisab. Ya Allah, aku tadi kok ngeprank temanku keterlaluannya, sampai temanku sakit, sampai temanku terluka hatinya. Aku ngapain tadi itu marah-marah ke orang junjungane. Ya Allah, maafkan aku. Istighfar, minta ampun kepada Allah. Besok kalau ketemu temannya yang di prank, yang dibully tadi, minta maaf. Itu ciri-cirinya orang yang beriman. Dia gentle, mengakui kalau dia itu salah. Kalau memang kebanyakan kebaikan yang kita lakukan, minta kepada Allah kekuatan kepada Allah agar tetap istiqomah, ya, atau ditingkatkan lagi kebaikannya itu. Paham ya? Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Kebanyakan tidak bersyukur. Qatilu fi sabilillah wa'lamu annallaha samiun alim. Berjuang temenan, ojo separuh. Sampean itu niatnya sini sekolah, niatnya sini kerja, rubah niatnya. Kalau kerja berubah, sambil menimba ilmu, sambil mengaji, biar mendapatkan karunia dari Allah. Wa'lamu annallaha samiun alim. Allah itu mendengar. Kenapa kok mendengar? Karena kita selalu berbisik dalam doa-doa kita kepada Allah. Ojo teriak-teriak berdoa itu, ya Allah, ampuni aku. Atau kalau sampai lagi jatuh cinta, sampai berdoa, ya Allah, buatkan dia cinta kepadaku. Gak usah teriak, namun berbisik saja di dalam sujudnya kalian. Berbisik, ya Allah, kalau dia memang jodohku, dekatkanlah ya Allah. Kalau memang dia terbaik untukku, dekatkanlah. Kalau memang dia itu buruk bagiku, jauhkanlah. Itu kan doa istihara, Pak. Iya, istihara. Man dzalladzi yuqridullahu qardan hasanan. Dan siapa saja yang memberi pinjaman kepada Allah, qardan hasanan, dengan pinjaman yang baik, bahkan yang terbaik, fa yudha'ifahu lahu, maka Allah akan melipat gandakan baginya at'afan katsirah, dengan lipat ganda
yang banyak. Wallahu yuqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan Allah itu yang menyempitkan, Allah itu yang melapangkan, wa ilaihi turja'un. Dan kepada Allah lah kita akan kembali. Yakin tak ini Tuhannya Allah? Tuhan kita Allah itu yakin dah? Yakin Pak, tapi kenapa perbuatan kita kok perbuatannya setan? Itu harus kita tanyakan di dalam jiwa kita. Alam taro, apakah kalian tidak melihat kepada Bani Israel? Sal Bani Israel, apakah kalian tidak bertanya kepada Bani Israel? Pertanyaan Bani Israel itu sebetulnya ada di dalam jiwa kita. Dikhawatirkan jiwa-jiwa Bani Israel itu bersemayam dalam jiwa kita. Tanyakan pada diri kita, apakah ada di dalam hati kita itu tatkala diberi nikmat, diberi musibah, bahkan bersyukur tidak ini sama Allah? Diberi nikmat bersyukur, diberi musibah bersyukur. Kok bisa diberi musibah kok bersyukur? Karena dengan musibah itu Allah menegur kita. Apa contohnya? Orang meninggal dunia, kematian itu sebagai apa? Orang mati dulu. Bagi kita yang hidup sebagai apa? Kematian itu sebagai apa bagi kita? Sebagai peringatan bahwa kita juga akan mati. Sudah dikasih tahu tadi. Setiap yang bernyawa pasti mati. Jadi kalau ada orang yang mati duluan, ingat-ingat bahwa kita juga akan menyusul. Makanya tatkala kita lewat di pemakaman, di kuburan, berdoa, gimana doanya? Assalamualaikum ahli kubur toa. Doa di mana doanya lewat kuburan? Lari Pak. Wadinya dicari doa tatkala ziarah kubur. Dan di sini kenapa Allah kok bilang man dzalladzi yuqridullah qardan hasanan? Siapa orang yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah yudha'ifahu lahu, maka Allah akan melipatkan baginya at'afan katsira, akan melipatkan dengan lipatan yang banyak, dengan mengganti dengan yang banyak. Kenapa kok kordan? Kenapa kok pinjem? Kenapa kok enggak infak? Kenapa kok enggak sedekah? Karena kebanyakan kita manusia tatkala diperintahkan untuk infak, untuk sedekah itu enggak mau. Makanya Allah itu mengetes kita dengan perkataan, dengan himbauan, siapa-siapa orang yang memberi pinjam kepadaku, kata Allah, pinjam, padahal semua karunia ini milik Allah. Apa namanya? Kalau bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya itu, kasih pinjam aku, padahal itu uangku gitu. Apa namanya? Ayo kasih pinjam pada Allah, kata Allah. Padahal semua rezeki, semua bahkan nyawa kita juga milik Allah. Tapi kenapa kok Allah? Apa namanya itu? Kok disuruh ngasih pinjaman? Padahal semua milik Allah. Semua dunia, langit beserta isi-isinya ini milik Allah. Tapi kenapa kok Allah bilang ayo kasih pinjaman aku dong? Kenapa itu? Kenapa kok Allah bilang kasih pinjaman dong? Siapa orang yang ngasih pinjaman kepada Allah, kok pinjaman kepada Allah? Semua milik Allah. Apa itu namanya? Menyindir kita. Kenapa kok disindir? Karena hakikat manusia, pada dasarnya manusia itu adalah pelit. Kalau sudah cinta pada dunia, kegem aja.
Kalau sudah cinta sama dunia gegem. Bahkan dunia itu ditaruh di hati. Kalau sudah hubud dunia wa karahiyatul maut, berarti kita terkena virus wahan hati. Ditanyakan pada Bani Israel yang ada di dalam jiwa kita, ada enggak Bani Israel di dalam jiwa kita itu lebih cinta terhadap dunia daripada akhirat? Ada enggak di situ? Memusuhi sesama muslim, berkawan dengan orang kafir, ada enggak di dalam jiwa kita ini? Mempunyai sifat dengki, mempunyai sifat iri, mempunyai sifat dendam, ada enggak di dalam hati kita? Tidak pandai bersyukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, dengan karunia-karunia yang diberikan kepadanya, ada enggak dalam jiwa kita? Tidak bersyukur itu. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita wajib mensyukuri. Kalau enggak, berarti di dalam jiwa kita ada jiwa-jiwa Bani Israel. Hati, pokoknya buat cerminan. Kalau ada Bani Israel, sal Bani Israel, pokoknya ada Bani Israel suruh lihat perilaku Bani Israel, suruh tanyakan atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Itu bukan kepada orang lain, tapi kepada diri kita sendiri. Dikhawatirkan di dalam jiwa kita ada jiwa-jiwa Bani Israel, memandang remeh, menganggap remeh hina orang yang beriman, meremehkan orang yang beriman. Lapo kowe kok seneng sholat, padahal sholat itu enggak mendatangkan rezeki katanya, enggak membuat orang kaya. Banyak orang yang sholat tapi tetap kiri katanya orang Bani Israel. Meremehkan orang yang bertakwa. Ngapain kamu itu mengerjakan perintah Tuhanmu? Cari pekerjaan sekarang sulit, cari yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Itu kata Bani Israel. Kalau sampai dengar seperti itu dari siapa saja, dari orang lain atau bahkan dari jiwanya sampean, dikhawatirkan di dalam jiwa seseorang itu ada jiwa-jiwa Bani Israel. Cari rezeki yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Terjangkiti virus wahannya. Hati. Padahal orang yang muttaqin tadi, orang yang bertakwa tadi, fauqo, derajatnya tinggi di yaumil qiyamah. Enggak ada yang mengalahkan derajatnya orang yang muttaqin. Inna akramakum indallahi atqakum. Enggak ada yang mengalahkan derajatnya orang yang muttaqin. Bahkan wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Bahkan Allah menjamin orang yang muttaqin itu masuk surga tanpa hisab. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjamin umatnya ini, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, umat Islam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap yang namanya umat Kanjeng Nabi Muhammad pasti masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau, kecuali yang enggak mau, enggak dipaksa, enggak ada paksaan kok masuk surga itu. Masuk surga itu pilihan, masuk neraka juga pilihan, enggak ada paksaan. Masuk surga itu kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Hanya para sahabat, man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau itu ya Rasulullah? Siapa yang enggak mau masuk surga itu? Kok aneh ya, enggak mau masuk surga. Kok aneh. Daud Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga, dan siapa yang bermaksiat,
yang membangkang terhadapku, faqad aba, maka sungguh dialah yang orang yang tidak mau apa? Masuk surga. Semoga kita diberi kekuasaan oleh Allah, istiqomah dalam kebaikan, diberi kekuatan oleh Allah, menyadari atas kehilapan, dan ditakdirkan oleh Allah dengan rahmatnya dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama